Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3B Teknik Otomotif Elektronik. Izin untuk mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Kimia Teknik yang berjudul Korosi dalam Sistem Pipa Minyak dan Gas. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jose Akbar, jurnalis, nomor absen 12. Saya Nur Julianti Sare, absen 17. Nama saya Rafi Fakullah, absen 20. Baik, kita langsung masuk ke materi kita pada presentasi kali ini. Korosi adalah proses di mana logam mengalami kerusakan akibat reaksi dengan lingkungan, terutama air dan oksigen. Dalam pipa minyak dan gas, korosi dapat menyebabkan kebocoran dan kerugian ekonomi yang signifikan. Korosi pada pipa minyak dan gas baja karbon disebabkan oleh interaksi gas asam seperti CO2 dan H2S dengan air dalam pipa. Gas-gas ini membentuk larutan asam yang meningkatkan konsentrasi ion hidrogen, menciptakan lingkungan agresif yang mempercepat korosi. Korosi dapat menyebabkan penipisan pipa, pitting, dan kebocoran yang membahayakan keselamatan dan lingkungan. Di sini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi terjadi. Yang pertama ada pH larutan, yang kedua konsentrasi gas asam CO2 dan H2S, yang ketiga ada ion klorida atau Cl, yang keempat suhu, dan yang terakhir adalah laju aliran fluida. Selanjutnya merupakan dampak pada infrastruktur pipa. Korosi pada pipa dapat menyebabkan penurunan ketebalan, pembentukan lubang, dan retakan yang berisiko menimbulkan kebocoran, kerugian finansial, serta ancaman keselamatan dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini dengan teknologi dan pengendalian lingkungan. Selanjutnya, reaksi pada anoda atau oksidasi. Di bagian pipa yang terkorosi logam, biasanya besi atau baja, akan teroksidasi, yaitu kehilangan elektron dan membentuk ion logam yang larut dalam air. Reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Fe menjadi Fe pangkat 2 tambah 2 min. Next. Selanjutnya reaksi pada katode reduksi. Elektron yang dilepaskan oleh anoda bergerak ke bagian lain dari pipa yang disebut katoda. Di katoda terjadilah reduksi ini. Misalnya reduksi oksigen yang ada di sekitar pipa. Pembentukan korosi. Ion besi yang teroksidasi atau Fe pangkat 2+ dapat bereaksi dengan ion hidroksida O2 tambah 4 min tambah 2H2O menjadi 4OH min. OH min untuk membentuk oksidasi besi atau yang bisa disebut dengan karat, yang merupakan salah satu bentuk korosi. Selanjutnya ada reaksi Fe pangkat 2+ tambah 2OH min menjadi FeOH2. Bila terpapar oksigen lebih lanjut, FeOH2 dapat teroksidasi menjadi Fe2O3X H2O atau yang dapat disebut dengan karat. Selanjutnya adalah jenis-jenis korosi. Yang pertama adalah korosi uniform. Korosi yang terjadi secara merata pada permukaan logam. Yang kedua adalah korosi pitting. Jenis korosi ini yang menyebabkan terbentuknya lubang-lubang kecil atau pit pada permukaan logam. Yang ketiga adalah korosi crevice atau korosi celah. Jenis korosi lokal yang terjadi pada celah di antara dua komponen. Yang keempat adalah korosi galvanik. Korosi tipe ini terjadi ketika dua logam berbeda yang berada dalam kontak elektrik berada dalam lingkungan yang bersifat elektrolitik seperti air laut. Yang kelima adalah korosi erosi.
kombinasi dari korosi kimia dan abrasi mekanis yang disebabkan oleh aliran fluida yang cepat. Kemudian, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi. Yang pertama itu kondisi lingkungan. Yang faktor-faktornya adalah suhu. Suhu tinggi biasanya mempercepat reaksi kimia, termasuk reaksi korosi. Yang kedua ada tekanan. Tekanan tinggi ini dapat mempercepat laju korosi dengan meningkatkan konsentrasi gas terlarut dalam cairan. Yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan tinggi ini juga meningkatkan risiko korosi dengan menyediakan air yang dibutuhkan untuk reaksi elektrokimia. Selanjutnya yang kedua adalah aliran fluida. Yang pertama ada aliran turbulen. Aliran yang dapat menghasilkan abrasi mekanis pada permukaan dalam pipa, menghilangkan lapisan pelindung yang mungkin terbentuk dan mempercepat proses korosi. Yang kedua ada kecepatan aliran. Kecepatan aliran yang sangat rendah dapat memungkinkan pengendapan partikel dan air dan menciptakan lingkungan basah yang kondusif untuk korosi. Dan yang ketiga, komposisi kimia fluida. Yang pertama ada H2S atau hidrogen sulfida. H2S ini adalah gas yang sangat korosif yang sering ditemukan dalam minyak dan gas alam. Yang kedua ada CO2 atau karbon dioksida. CO2 ini ketika larut dalam air membentuk asam karbonat atau H2CO3. Yang ketiga ada ion klorida. Ion klorida ini sangat korosif terhadap logam dan sering ditemukan dalam air laut atau produk sampingan pengolahan minyak dan gas. Selanjutnya adalah pencegahan dan mitigasi korosi. Yang pertama ada penggunaan inhibitor korosi. Yang kedua pelapisan internal dan pelapis pintar. Yang ketiga dehidrasi gas. Yang keempat pelindungan katodik. Yang kelima penggunaan biosida dan nanoteknologi. Dan yang keenam ada pemantauan dan infeksi canggih. Yang pertama ini penggunaan inhibitor korosi. Penambahan inhibitor ke dalam aliran pipa dapat mengurangi aktivitas ion hidrogen dan membentuk lapisan pelindung di permukaan logam. Inhibitor ini efektif dalam menghambat reaksi elektrokimia penyebab korosi. Selanjutnya, yang kedua, pelapisan internal dan pelapis pintar. Aplikasi lapisan pelindung dari bahan epoksi polimer atau pelapis antimikroba dapat memberikan penghalang antara logam dan lingkungan korosif. Pelapis pintar atau self-healing coatings menawarkan solusi inovatif dengan kemampuan memperbaiki kerusakan mikro pada lapisan secara otomatis, yang dimana meningkatkan masa pakai perlindungan. Selanjutnya yang ketiga, dehidrasi gas. Dehidrasi gas mengurangi kandungan air dalam gas sebelum dialirkan ke pipa dapat mengurangi potensi pembentukan larutan asam yang merupakan penyebab utama korosi dalam sistem gas basah. Selanjutnya yang keempat, perlindungan katodik. Perlindungan katodik memiliki beberapa metode. Metode yang pertama, anoda karbon. Menggunakan logam aktif seperti magnesium atau seng untuk menggantikan pipa sebagai anoda yang terkorosi, sehingga pipa terlindungi sebagai katoda. Metode ini sederhana, ekonomis, dan cocok untuk struktur kecil. Metode selanjutnya yaitu arus tanding, di mana mengalirkan arus listrik DC ke logam yang dilindungi melalui anoda pembantu, sehingga logam tetap berfungsi sebagai katoda. Dalam metode ini efektif untuk melindungi struktur besar, tetapi membutuhkan pemeliharaan rutin dan pasokan listrik yang stabil. Pencegahan dan mitigasi korosi yang selanjutnya, penggunaan biosida dan nanoteknologi. Biosida seperti klorin dan hidrogen peroksida dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan microbiologically influenced corrosion atau MIC.
Nanoteknologi seperti partikel nanoperak menawarkan perlindungan tambahan dengan sifat antimikroba yang ramah lingkungan. Yang keenam, pemantauan dan inspeksi canggih. Yang pertama ada sensor laju korosi. Pemasangan sensor berbasis elektroda referensi untuk mendeteksi perubahan laju korosi secara waktu nyata. Selanjutnya, teknologi inspeksi non-destruktif atau NDT menggunakan teknik ultrasonik, radiografi, dan tomografi sinar X untuk mendeteksi korosi internal tanpa perlu membongkar infrastruktur. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.